Baik, perkenalkan nama saya Hendrik dari Universitas Mikroskill. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara singkat mengenai topik keagamaan. Di sini dengan Bapak siapa? Dengan Javinson. Baik, Bapak beragama apa ya Pak? Gimana? Bapak beragama apa? Saya kebetulan Kristen Protestan. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan wawancara singkat berupa 5 pertanyaan umum. Ya. Nah, jadi mohon Bapak jawab sesuai pendapat Bapak pribadi ya. Oke, baik. Nah, yang pertama Pak, ada pertanyaan mengenai bagaimana pendapat Bapak mengenai toleransi. Apakah ada hubungannya dengan keagamaan? Ya, menurut saya itu toleransi sebenarnya itu hidup damai ya antara sesama manusia dan tanpa melihat status maupun syarat-syarat atau aspek-aspek lainnya di antara sesama manusia itu, baik itu kekayaan, derajat, agama dan sebagainya. Nah, kalau cerita soal hubungan toleransi ke agama itu sebenarnya menurut saya tidak ada hubungannya, tapi kadang beberapa oknum itu mengkotak-kotakkan antara agama gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada juga dalam satu agama itu mereka pun bisa saling tidak bertoleransi meskipun agamanya sama. Jadi sebenarnya kalau hubungan toleransi dengan agama itu sebenarnya tidak ada hubungannya, itu sih. Berarti lebih ke pribadi masing-masing gitu Ya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari apa yang Anda terapkan sehingga berpengaruh pada kehidupan Anda? Sebenarnya pengaruh agama dalam kehidupan pribadi saya nih ya sehari-hari ini sebenarnya sangat berpengaruh nih. Saya nggak tahu yang lain, mungkin beberapa kehidupan pribadinya lebih dipengaruhi oleh orang-orang hebat atau motivator. Tapi kalau saya pribadi sih memang agama sangat berpengaruh ya sama saya ya. Misalnya kan saya ibadah di hari Minggu. Nah, kadang yang dijelaskan pendetanya itu dan cara menjelaskannya bagus, ajarannya bagus, tentu isi dari ayat-ayat yang kita itu bagus, itu kadang kena gitu ya di hati saya gitu kan. Nah, jadi saya selepas itu saya dalam melakukan sesuatunya itu kadang suka teringat. Jadi hal itu menurut saya sih sangat berpengaruh ya agama ya, yang kita pelajari, pelajaran-pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari jawaban Bapak dari 2 pertanyaan barusan, sepertinya Bapak ini merupakan orang yang sangat cukup tak beragama ya. Jadi bagaimana menurut Bapak bila ternyata agama di dunia ini tidak ada? Ada nggak dampak tertentu dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Sebenarnya mau dibilang terlalu taat sekali sih enggak ya gitu ya. Saya hanya mencoba menjadi manusia lebih baik dalam keseharian saya. Nah, kalau saya pribadi seperti yang saya katakan tadi, agama itu berpengaruh pada pribadi saya. Nah, kalau tidak ada agama, menurut saya, bagi orang seperti saya tanpa agama, itu saya kan sangat sulit untuk mendapatkan sebuah pedoman hidup ataupun sebuah pelajaran bagi saya untuk tidak melakukan hal-hal buruk atau hal-hal kriminal lainnya gitu. Ya, jika saya ingin bertindak, saya selalu mengingat ajaran yang telah saya pelajari. Di situ saya tidak melakukan hal-hal yang bersifat kriminal seperti itu sih. Jika dilihat dari masa hidup Bapak, kira-kira Bapak pernah nggak melanggar peraturan-peraturan yang ada dalam agama Bapak? Oh tentu ya, pernah ya. Namanya anak muda. Dulu waktu saya masih muda, sekarang sih masih ya tetap muda juga sih. Saya dulu sewaktu masih di masa umur 20-an, mungkin biasa ya anak muda, labil, cari jati diri, mungkin minum minuman keras itu sih yang saya sesali juga karena berpengaruh pada kondisi badan juga. Jadi berarti Bapak memutuskan untuk berhenti setelah mengetahui kondisi kesehatan diri ya? Bukan itu saja, dalam ajaran juga sih itu dilarang ya, karena kalau kita minum minuman keras, jika kita mabuk
mabuk, lepas kendali, kita bisa melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Seperti Perbuatan yang tidak dapat dikontrol berarti. iya, seperti mabuk dalam keadaan menyetir, membahayakan orang lain dan sebagainya. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Coba sebutkan salah satu kegiatan atau kultur agama yang senang oleh Bapak jalani atau lakukan. Ya sejauh ini sih saya karena keterbatasan waktu ya, saya kerja, mengurus keluarga juga. Saya paling enggak rutinnya sih seminggu sekali ya, pastinya udah ibadah ke gereja. Itu biasa saya ikut yang hari Sabtu, ibadah untuk ProM namanya atau profesional muda singkatannya, itu untuk anak-anak remaja lah, umur muda. Dan selain itu jika ada waktu maka seminggu sekali saya ikut ibadah khusus. Kalau di gereja saya sih namanya Connect Group ya, itu ibadah yang dibuat per wilayah gitu, bukan seperti ibadah yang besar seperti di gereja. Itu sih palingan itu sejauh itu sih yang masih sempat saya jalankan gitu. Baik, kalau begitu terima kasih atas jawaban Bapak Baik, ini. sama-sama. Sekian. Oke. Baik, dengan saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Sebastian Lois. Saya di sini sebagai agama Konghucu. Baik, pada hari ini Pak, saudara Sebastian Lois, hari ini saya akan mengajukan 5 pertanyaan singkat mengenai keagamaan. Mohon dijawab dengan pendapat pribadi Bapak ya. Nah, yang pertama, bagaimana pendapat saudara tentang toleransi? Apakah ada hubungannya dengan keagamaan? Baik, menurut pendapat saya mengenai toleransi, yaitu toleransi sangat diperlukan, terutama jika kita tinggal di tempat yang mempunyai banyak perbedaan. Hubungan toleransi dengan keagamaan itu, contohnya kita hidup di Indonesia itu, Indonesia memiliki beragam jenis agama. Toleransi sangat diperlukan sehingga dapat mencegah dan meminimalisir konflik antar umat beragama yang ada di Indonesia. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pengaruh agama apa yang dalam kehidupan sehari-hari yang dapat Bapak rasakan dan Bapak terapkan? Menurut saya, agama sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama mengajarkan hal-hal yang baik. Contoh ajaran agama yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai perbedaan, menghormati orang yang lebih tua, dan sembahyang leluhur dalam agama Konghucu. Baik, selanjutnya, bagaimana bila tidak ada agama dalam kehidupan ini? Apa yang dapat saudara rasakan? Menurut saya, jika tidak ada agama dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berbahaya ya. Karena agama itu sangat penting. Bayangkan saja jika tidak ada agama saat ini, maka kehidupan bermasyarakat pasti akan sangat kacau. Dan dalam kehidupan masyarakat kita pasti tidak akan merasa nyaman karena terdapat kekerasan di mana saja. Baik, selanjutnya, apakah saudara pernah mencoba atau pernah tidak sengaja melanggar aturan dalam agama Anda? Coba sebutkan dan jelaskan. Tentu saja saya sebagai manusia bukan orang yang sempurna. Saya juga tidak sepenuhnya menerapkan aturan agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aturan yang pernah saya langgar itu, saya pernah minum alkohol dan juga membunuh hewan. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebutkan salah satu kegiatan keagamaan yang senang saudara lakukan atau jalani. Salah satu kegiatan agama yang saya senangi yaitu Hari Raya Imlek, mana di situ saya bisa berkumpul bersama keluarga, liburan, dan bersenang-senang bersama dengan mereka. Dan saya juga dapat uang di sana. Baik, terima kasih atas jawaban wawancara pada kali ini. Terima kasih Pak Sebastian. Terima kasih. Baik, silakan perkenalkan nama dan agama saudara. Perkenalkan, nama saya Timotius. Saya itu dari agama Kristen Katolik. Baik, saudara Timotius, hari ini kita akan melakukan wawancara singkat berupa 5 pertanyaan umum mengenai keagamaan. Mohon dapat dijawab dengan pendapat pribadi saudara ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pendapat saudara mengenai toleransi? Apakah toleransi ini memiliki hubungan dengan keagamaan? Dari pengertian toleransi sendiri itu adalah
sikap menghargai antar perbedaan. Dan di Indonesia sendiri juga memiliki dan diakui dari pengertian toleransi itu sendiri adalah untuk menghargai perbedaan. Dan toleransi sangat diperlukan antar umat beragama agar tidak terjadi kekacauan dan konflik antar umat beragama. Karena di Indonesia sendiri sangat banyak umat yang memiliki agama yang berbeda. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut saudara, ada tidak pengaruh agama secara khusus dalam kehidupan yang sehari-hari, dan apa sih dari agama tersebut yang dapat saudara terapkan? Dari agama itu sendiri dapat memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan saya sendiri. Itu contohnya itu adalah untuk tidak menghargai orang lain, habis itu berbuat baik membuat baik kepada orang lain, serta untuk memberikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan. Baik, selanjutnya menurut saudara, bagaimana bila di dunia ini ternyata tidak ada agama? Apa sih efeknya yang akan berpengaruh ke kehidupan saudara sehari-hari? Tidak ada agama belum tentu terjadi konflik. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut saudara, bagaimana bila tidak ada agama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada efek tertentu dalam kehidupan Anda? Tidak ada adanya agama tidak langsung menimbulkan kekacauan. Karena kekacauan itu dapat terjadi karena adanya berbagai faktor dalam masyarakat. Akan tetapi, agama itu memberikan nilai dan moral sehingga dapat terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari selama masa hidup Bapak, apakah Bapak pernah mencoba atau tidak sengaja melanggar aturan dalam agama? Coba disebutkan dan dijelaskan mengapa. Pernah. Contohnya itu adalah buku studi online. Karena saya tergiur dengan chatbotnya. Kemudian yang kedua itu mabuk-mabukan. Ya karena lagi stres aja sih Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir. Coba saudara sebutkan salah satu kegiatan atau kultur dalam agama Anda yang Bapak senang dan untuk dijalani atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari yang paling saya senangi itu hari Natal. Karena hari Natal itu kan tempat untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan hari Natal itu juga merupakan hari di mana kita berkumpul secara kekeluargaan dan memberikan hadiah sebagai tanda kasih sayang. Baik, terima kasih Pak Timotius atas jawaban dalam wawancara ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Udah on? Oh ya, oke. Hai, nama saya Adi Cynthia Rosa dan saya beragama Kristen Protestan. Menurut saya, agama adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri sendiri kepada Tuhan Sang Pencipta. Bagi saya sendiri, sebagai seorang Kristen dalam kehidupan saya sehari-hari, saya biasanya berdoa, mendengarkan firman Tuhan dari YouTube, dan menyanyikan lagu-lagu rohani. 2. Karena agama dapat mengarahkan manusia ke jalan yang lebih Karena agama dapat mengarahkan manusia ke jalan yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik, tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 3. Seperti yang saya katakan tadi, saya menjadi tahu mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukan dan hidup saya menjadi lebih tentram dan damai. 4. Bagi saya pribadi, agama bukan hanya sekedar sebuah identitas. Agama itu berpengaruh sebagai motivasi dan mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama selalu mempunyai unsur kesucian dan ketaatan. 5. Menurut saya, agama itu tidak boleh terlalu radikal,
karena jatuhnya itu ke pandangan masing-masing pribadi, dan seharusnya itu tidak harus didasarkan kepada kitab-kitab suci masing-masing. Dan hal seperti itu seharusnya tidak boleh dipakai. Hal-hal seperti membanggakan agama sendiri dan malah menjatuhkan agama lain, itu seharusnya tidak boleh dipakai. Dan saya merasa hal itu terjadi karena rapuhnya keyakinan mereka terhadap agama mereka sendiri. Mereka kurang percaya dengan Tuhan mereka, sehingga mereka ikut mengajak kita juga untuk menjadi tidak percaya dan menjadi rapuh dengan Tuhan kita. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Fianita, saya berusia 18 tahun dan saya beragama Buddha. Oke, menurut saya agama merupakan suatu kepercayaan yang melibatkan antara seseorang atau sesuatu yang berada jauh di atas manusia, yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia-manusia yang mempercayainya. Lalu agama juga memiliki arti tidak kacau yang dapat saya simpulkan bahwa agama merupakan suatu hal yang membawa kedamaian dan menghindari kekacauan. Lalu untuk kehidupan saya sehari-hari, saya berusaha untuk menaati aturan-aturan agama saya, salah satunya dengan cara menghadiri kebaktian pada hari Minggu di vihara, lalu berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan. Oke, menurut saya agama juga merupakan landasan dalam bertindak untuk manusia. Selain dari peraturan-peraturan dalam negara, agama juga cukup membantu dalam menjadi landasan hidup seseorang. Menurut saya, agama juga cukup membantu saya dalam kehidupan saya sehari-hari, di mana agama juga menjadi landasan hidup saya dalam batasan-batasan terkait dengan tindakan yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Lalu juga agama tidak hanya memberikan kedamaian terhadap sekitar, namun juga memberikan kedamaian dalam diri saya sendiri. Sejauh ini kewajiban keagamaan yang saya terapkan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat umum dalam agama saya. Sederhananya, saya hanya mendalami agama saya sebaik mungkin layaknya umat biasa. Lalu menurut saya agama memang merupakan sebuah identitas, namun tidak hanya sekedar identitas, karena secara bersamaan dengan adanya agama yang dianut, ada juga tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi menurut saya agama bukan hanya sekedar identitas, namun juga merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Berhubungan dengan jawaban saya sebelumnya, agama dapat diartikan dengan tidak kacau, sederhananya adalah kedamaian. Jadi seharusnya para penganutnya membawa kedamaian dalam melaksanakannya dan bukan saling menyalahkan cara beragama pihak lainnya. Jadi jika terjadi hal tersebut dikarenakan oleh pihak yang dikatakan beragama, maka menurut saya pihak tersebut kurang mendalami agama yang ia anut, karena saya yakin bahwa setiap agama mengajarkan kedamaian terhadap semua perbedaan dan bukan kekacauan.